Selamat pagi, Shalom. Suatu sukacita yang sangat besar bagi kita semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus telah mempertemukan kita, juga mempersatukan kita untuk dapat bertemu kembali dan melaksanakan ibadah pada hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 secara online. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya, di mana di tengah-tengah ibadah nanti akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus Paskah yang pernah tertunda beberapa waktu yang lalu, juga akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam memperingati Hari Kebangunan GKJW. Ibadah pada pagi ini akan dilaksanakan dengan tata ibadah khusus yang sudah disediakan bagi kita semua sesuai dengan MA dan menggunakan pujian yang diambil dari Kidung Pasamuan Jawi. Marilah kita mempersatukan hati kita, juga mempersiapkan diri untuk memulai ibadah pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Hari ini adalah hari penuh sukacita. Hari di mana kita mengingat kembali sejarah kebangunan GKJW. GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita melanjutkan pembangunan GKJW, dan kini marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan pujian dan sembah syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Marilah kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 29, bait pertama dan keempat. Sumangga sowan Gusti. Bapak, Ibu, Saudaraku, seluruh warga jemaat dan para pemirsa, mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah ini. Mari kita tenangkan hati, pikiran, serta kita mari menyadari bahwa di pagi hari ini Tuhan beserta di dalam peribadahan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita takbiskan ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah perjamuan kudus Paskah sekaligus pembangunan GKJW pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang berbahagia, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita bersyukur, bersukacita karena kasih dan rahmat-Nya senantiasa memperbaharui setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
terkhususnya untuk kehidupan seluruh warga jemaat Pasamuan Situbondo. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020 kita bersama-sama diberi waktu kesempatan kembali merasakan dan menikmati panggilan Tuhan di dalam pelayanan perjamuan kudus Paskah. Sekaligus kita bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus kebangunan GKJW. Maka ada tema yang senantiasa mari kita gumulkan dalam peribadahan kita di minggu pagi hari ini. Terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah tema perjamuan kita. Mari kita sambut dengan sukacita dengan kita bernyanyi Kidung Pasamuan Jawi nomor 106, baitnya yang pertama, Amung kumandel iku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Matius pasal 15. Kita akan membaca ayat 21 sampai ke 28. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon petunjuk Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Perkenankan hamba-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Sandi yang akan membawakan renungan bagi kami semua ya Tuhan, senantiasa mampu menjadikan berkat bagi kami semua. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pedoman kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan senantiasa menopang di dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Gusti Bapak, Ibu, dan saudara, bacaan kita diambil di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ke 28. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah kita semua yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom, selamat pagi, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagaimana kabarnya panjenengan hari ini? Semua baik, semua dalam sukacita, dalam karunia Tuhan? Puji syukur. Nggih, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini adalah sesuatu momen yang membahagiakan bagi kita semua, terkhususnya warga jemaat Pasamuan Situbondo menanti-nantikan kapan jemaat Situbondo bisa melaksanakan ibadah perjamuan kudus baik Paskah, sebab dulu Paskah untuk GKJW Jemaat Situbondo tidak dilaksanakan karena situasi pada saat itu yang begitu tidak nyaman sehingga pelaksanaan perjamuan kudus Paskah diundur. Dan hari ini bertepatan juga perjamuan kudus pembangunan GKJW sehingga GKJW Jemaat Situbondo melakukan secara bersama-sama baik perjamuan Paskah maupun perjamuan pembangunan GKJW. Ini adalah satu hal yang sukacita bahwa Tuhan menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bahwa karya Tuhan senantiasa menjamin kehidupan setiap umat manusia. Nah, kalau kita melihat, kalau kita pernah mendengar bahwa di negara kita, di Indonesia ini ada badan yang ditugasi untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, betul kita tahu bahwa namanya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, saya ulangi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau disingkat menjadi BPJS Kesehatan. Nah, dalam proses BPJS Kesehatan, semua sakit penyakit yang ditanggung oleh negara adalah setiap pribadi masyarakat Indonesia di wilayah Indonesia dan juga mereka yang ikut ambil bagian dalam atau menjadi anggota BPJS Kesehatan. Sehingga kalau panjenengan belum ikut BPJS Kesehatan dan mengklaim kepada BPJS maka belum bisa. Maka panjenengan harus jadi anggota BPJS Kesehatan dulu baru bisa mengklaim kesehatan panjenengan ke BPJS. Nah, seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah jaminan yang diberikan oleh negara untuk semua rakyat Indonesia, yaitu jaminan kesehatan. Namun jaminan kesehatan itu pun memang diberikan pemerintah kepada seluruh rakyat, tetapi juga ada respon balik dari masyarakat. Mereka juga berkenan untuk mendaftarkan dirinya, mendaftarkan keluarganya menjadi anggota BPJS Kesehatan. Dan mereka harus melakukan wajib, pembayaran wajib, iuran wajib per bulan. Nah, mereka harus membayar sekian ribu untuk kelas 3, 2, dan kelas 1. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang saya mau katakan di sana adalah negara memberikan jaminan kesehatan, tetapi
juga ada respon dari masyarakat untuk bergabung menjadi anggota. Kalau kita mendengar bacaan kita pada minggu pagi hari ini, Matius pasal 15 ayat 20 sampai 21 sampai 28, ini menunjukkan sebuah wawasan yang baru terkait pemahaman keselamatan yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat. Ya, memang Matius berkonteks kepada zaman atau bangsa Yahudi pada saat itu. Ketika ada seorang perempuan Kanaan yang dia saat itu memiliki seorang putri, peranak perempuan yang kondisinya dalam yang tidak baik karena kerasukan setan dan sangat menderita hidupnya si anak perempuan ini. Nah, maka perempuan dari Kanaan itu mendatangi Yesus, dia memohon pemulihan dan kesembuhan kepada anaknya. Inilah yang menarik Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di sana dan perempuan Kanaan itu berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan, Tuhan tidak mendengarkannya. Tuhan serasa tidak menggubris apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan itu. Sampai para muridnya itu mendatangi Tuhan Yesus Kristus. Coba panjenengan bisa perhatikan di ayatnya yang ke-23 sampai 24. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus. Ini yang menarik Bapak Ibu dan Saudara. Dia berkata demikian, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bapak Ibu dan Saudara, ini mau menunjukkan bahwa ada sebuah legalitas keselamatan diberikan kepada umat manusia, dan itu kepada setiap yang percaya saja. Seperti eksklusif. Keselamatan itu eksklusif sekali. Hanya diberikan kepada bangsa Israel. Atau hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun usaha dari perempuan Kanaan itu Bapak Ibu dan Saudara, dia mendekat kepada Tuhan Yesus dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus memberikan ungkapan yang sangat-sangat aneh dan sangat-sangat begitu eksklusif sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata demikian. Tetapi Yesus menjawabnya di ayatnya yang ke-26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu dan disur yang ada di rumah maupun dimanapun panjenengan berada, semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mau menunjukkan bahwa perumpamaan atau gambaran tentang anak-anak Allah adalah bangsa terpilih atau bangsa Israel, atau terkhususnya kepada umat Allah saja. Dan bahasa simbolis anjing itu digambarkan di luar atau non-Yahudi atau non-bangsa percaya, bangsa pilihan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Siapapun itu, panjenengan dan saya, muda, dewasa, atau sepuh sekalipun, diberikan keselamatan kepada panjenengan semua. Namun sesuatu yang menarik lagi
ketika ekspresi Tuhan Yesus bahwa keselamatan itu hanyalah khusus diberikan kepada bangsa pilihan, tetapi perempuan Kanaan ini mencoba membidik sesuatu yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yaitu dia berkata, benar Tuhan, di ayatnya yang ke-27. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sungguh Bapak Ibu, di luar dugaan bahwa si perempuan Kanaan ini membidik bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, keselamatan itu juga diberikan kepada setiap orang yang merespon akan karunia keselamatan itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sungguh ini membuat hati Tuhan Yesus tergerak dan melihat bahwa keselamatan itu memang diberikan kepada kita semua. Tetapi keselamatan itu pula harus kita respon dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus Paskah maupun pembangunan GKJW. Memang keselamatan diberikan kepada kita semua. Pengampunan diberikan kepada setiap kita semua. Namun perlu kita ingat bahwa perlunya respon dari hati kehidupan pribadi kita kepada Tuhan Sang Pemberi jaminan hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga ke arah pembangunan GKJW. Karena kita sudah berani menerima dan kita senantiasa menerima keselamatan dari Tuhan, dan kita diajak untuk berani merespon, maka tindakan lanjut yang kita lakukan adalah bagaimana kita hidup di dunia ini seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Bahwa kita tahu perpisahan atau perceraian atau konflik senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia. Namun mari di saat ini kita bersama-sama bersinergi membangun menjadi satu tubuh Kristus yang baik. Dan kita saling bersama-sama berbahu-membahu membangun gereja kita, membangun persekutuan kita, membangun patunggilan kang nyawiji kita. Dengan tidak hanya di jemaat kita saja, tetapi dengan jemaat-jemaat yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan secara umum. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari keselamatan yang Tuhan berikan janganlah disia-siakan dengan kita tidak peduli dan kita hanya sekedar ya kita selamat. Tetapi perlu kita akui bahwa perlu adanya respon untuk kita datang dan melakukan tindakan nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat berproses, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia pasti mengalami banyaknya dinamika kehidupan. Pasang surut kehidupan senantiasa terus ada dan hadir dalam kehidupan umat manusia. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada kita melalui pelayanannya di atas kayu salib. Perjalanan Dia membawa dan memikul salib yang seharusnya itu adalah salib dan dosa kita. Tetapi Tuhan memberikan dirinya untuk kita semua. Kita senantiasa di saat ini, di dalam proses kehidupan kita mengenang dan mengingatnya bahwa karya Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua. Sekaligus Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengenang bahwa dalam persidangan Majelis Agung pertama Paskah Kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jayawetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patut disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jayawetan dan membimbing perjalanan gerejanya menuju kematangan dan kedewasaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan sebagai wujud sukacita kita bersama-sama memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan memberikan hidupnya untuk pengampunan kita semua. Dan juga berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jayawetan selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah, yaitu Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah di saat ini kita datang menghampiri meja perjamuan Tuhan untuk menerima anugerah Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita di dalam Paskahnya dan sekaligus hari pembangunan GKJW. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudaraku, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita akan bersama-sama bernyanyi Kidung Pasaman Jawi 278 baitnya yang pertama, Wonten Darah Suci Mancur. Darah suci
Yesus pangicolkeun dosa, pangicolkeun dosa, pangicolkeun dosa. Ilaipun Gusti Yesus pangicolkeun dosa. Bapak, Ibu, dan saudara kita sudah masuk berada di depan meja perjamuan Tuhan. Mari kita terima undangan perjamuan Tuhan ini di dalam hati kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus makan malam yang terakhir dengan para murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti lalu memotong-motongnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan akan dosa-dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kesengsaraan dan kematianku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengangkat cawan lalu mengisinya dengan anggur. Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan karena kamu demi pengampunan akan dosa-dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kesengsaraan dan kematianku. Terimalah, terimalah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, semuanya sudah tersedia di hadapan Bapak, Ibu, Saudara. Marilah kita terima berkat Tuhan ini. Makanlah dan minumlah. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Maha Kasih, kami mengucap syukur bila saat ini kami telah bersama-sama masuk menerima perjamuan kudus Tuhan, baik perjamuan Paskah maupun perjamuan kebangunan GKJW. Kiranya perjamuan ini mendasari kami untuk semakin menghayati bahwa Tuhan senantiasa melindungi, memberikan jaminan keselamatan kepada setiap umat yang percaya. Sekaligus membangun kami untuk mampu merespon karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri perjamuan ini dengan sukacita dan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita dan dari perjamuan ini dengan bersama-sama kita mengingat akan firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita mengakhiri
Dan bersama-sama kita undur dari meja perjamuan ini dengan sukacita dan syukur. Kita akan menyerahkan persembahan, mekanisme penyerahan persembahan bagi Bapak Ibu warga jemaat Pasamuan Situbondo. Panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahannya kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat ataupun kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sudari dan Bapak Driat Handoko. Panjenengan juga bisa langsung menyerahkan ke pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadiwijaya. Kepada Bapak Ibu pemirsa ataupun warga jemaat yang ada di luar kota, panjenengan bisa menyerahkan persembahannya melalui rekening yang tertera di layar kaca. Kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan upaya panjenengan untuk kemajuan pelayanan Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Situbondo. Persembahan kita pada saat ini akan diiringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 186 bait 1 dan 3, Urip kang samestine. Semestine namun dansa ngucap syukur nengar sami Sang Kristus dan pantes tak kapur Yesus saning itu memuji syukur bangsanya. Pasrahkan ditulus Rene susah lan tenang saning anak aku angitun memuji syukur yeku kang Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di minggu pagi hari ini tanggal 16 Agustus 2020, kami boleh bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan, membangun kesukacitaan kebersamaan dengan anggota keluarga kami, beserta hadiran Tuhan di tengah ibadah kami yang ada di rumah maupun di mana kami berada. Kami bersyukur pada saat ini kami diizinkan untuk melaksanakan pelayanan perjamuan kudus, baik Paskah yang sempat tertunda dan juga perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersama-sama dipulihkan kerinduan kami. Kami juga bersyukur di dalam perjamuan ini kami juga mendengar, kami juga merasakan sentuhan sapaan Tuhan melalui pelayanan firman. Kami diajak untuk senantiasa menghayati bahwa jaminan keselamatan Tuhan diberikan kepada setiap orang, setiap pribadi yang percaya kepadamu. Dan tidak hanya sampai di situ saja,
Tuhan juga berkenan bagi setiap umat merespon jaminan keselamatan yang diberikan kepada kami semua. Dengan berperilaku baik, menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik, seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan tanamkan dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mampu menghidupi, melakukan firman Tuhan ini dalam setiap proses hidup kami hari lepas hari. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami berdoa, kami juga membawa syukur dan sukacita kami bila di minggu pagi hari ini kami juga telah diberikan waktu untuk memberikan persembahan, baik persembahan kantong minggu maupun persembahan syukur bulanan, persembahan perpuluhan dan lain sebagainya. Wujud sukacita kami karena Tuhan senantiasa memberkati, mengurapi, memberikan kecukupan rezeki dalam kehidupan kami. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawetan, jemaat-Mu di Situbondo. Juga dimanapun persembahan ini dipergunakan, majelis jemaat-Mu yang senantiasa bertugas untuk mengelola persembahan ini, kiranya roh hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan pribadi lepas pribadi. Izinkan kami saat ini membawa syafaat kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Tuhan tahu kondisi dan situasi yang kami alami hari ini. Baik dari segi ekonomi, segi politik, segi hidup sosial, berdampingan dengan masyarakat, berdampingan dengan negara-negara yang ada di sekitar negeri dan bangsa kami. Tuhan tahu apa yang terjadi. Mari ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami. Seluruh masyarakat yang ada, bahkan seluruh elemen masyarakat yang hidup dan tinggal di negeri ini, bisa bekerja sama, bersinergi dengan para pemimpin negeri kami, membangun dan memajukan negeri kami untuk menjadi negeri bangsa yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Terlebih mampu dan dapat menjadi tempat rumah kami untuk tinggal dan berteduh. Kami juga menyerahkan kondisi situasi negeri kami, bahkan dunia yang saat ini terus berjuang untuk melawan, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan mampukan para peneliti, tim medis, setiap relawan yang ikut ambil bagian di garda depan. Mampukan kami semua juga setiap masyarakat, setiap manusia untuk bersama-sama mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kami serahkan semua, baik pemimpin negeri kami, dari pusat sampai daerah bahkan terdekat dengan kami, ke dalam tangan dan pemeliharaan kasih Kristus. Kami juga menyerahkan gereja, dimanapun setiap gereja mereka berada, di dalam setiap mereka mewartakan kabar kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Mampukan gereja mewujud nyatakan kasih-Nya melalui pelayanan dan kegiatan-kegiatan mereka. Sehingga gereja dapat menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami juga teringat akan kehidupan Gereja Kristen Jawetan, baik dalam lingkup majelis agung, majelis daerah. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa setiap pelayanan, setiap kegiatan yang boleh kami lakukan, senantiasa itu menjadi satu bagian di dalam kami merawat iman, dalam kami mengupayakan untuk bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan pemimpin gerejawi kami, baik di majelis agung, majelis daerah. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, sertai mereka di dalam mereka menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan hanyalah seturut dengan kehendak dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan majelis jemaat Tuhan di dalam setiap proses, dalam setiap kegiatan. Mampukan kami Tuhan mengambil setiap sikap, mengambil setiap keputusan dengan baik,
terkhususnya di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami bekerja sama, mampukan kami melayani Tuhan dengan baik kepada seluruh warga jemaat-Mu. Bapa, kami juga serahkan setiap kegiatan kami, setiap rangkaian demi rangkaian, terkhususnya di dalam persiapan kami untuk masuk di dalam beberapa kegiatan untuk mempersiapkan ulang tahun GKJW Jemaat Situbondo. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan senantiasa boleh kami lakukan dengan baik, sehingga kami boleh mengenang berdirinya Jemaat Situbondo dengan penuh hikmat. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu, juga para pemirsa yang pada saat ini menyaksikan ibadah online GKJW Situbondo. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi, bagi yang sakit, bagi setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan kebersamaan, setiap pasangan yang mendambakan buah hati, setiap ibu-ibu yang sedang hamil, juga kepada setiap pribadi yang mendambakan pekerjaan dan pasangan hidup, anak-anak kami yang bekerja dan berusaha, belajar, baik yang ada di kota Situbondo maupun di luar kota, para diyuswa, janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi yang pada minggu-minggu ini mereka berulang tahun kelahiran maupun perkawinan yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu setiap pribadi. Tuhan tengok, Tuhan perhatikan setiap seruan, jeritan hati yang mereka ungkapkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri untuk menghadapi setiap pergumulan, persoalan, dan ujian hidup kami. Tuhan senantiasa membuka tangannya, memberkati, menopang, dan menolong, mengiringi dan menuntun, memandu jalannya kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin berkat dan kelegaan dari Tuhan senantiasa tercurah melingkupi kami semua. Tuhan, ampuni kami, maafkan kami bila di dalam kami berdoa dan beribadah ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun hati sesama kami. Tuhan, kami juga tidak akan tetap tinggal di tempat ini. Kami akan undur dari ibadah ini. Kami akan melanjutkan setiap rangkaian aktivitas kami hari lepas hari. Lindungi kami, sertai kami, tuntun kami. Terlebih ajarlah kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan kami, inilah seruan kami. Semuanya kami landaskan ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup kekal dan abadi. Izinkan kami mengakhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, marilah kita undur dari ibadah kita, kembali ke setiap tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita masing-masing. Senantiasa setialah dan senantiasa di dalam hidup kita bersandar kepada Tuhan, merespon keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menjanjikan kekuatan dan penyertaan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudaraku. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi kidung Pasamuan Jawi 436, baitnya yang pertama, Gusti nuntun lampah kula.
Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.